Shalom, bertemu kembali di dalam program Pastor Talk. Di hari ini, judul yang saya bawakan yaitu temanya adalah peka sama yang benar. Saya ulangi, peka sama yang benar. Bacaan firman Tuhan yang dapat kita baca terambil di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52. Lalu Yohanes 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya ambil dari ayat 52 dari Markus 6. Dikatakan sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Artinya hati mereka para murid tetap keras. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah saudara begini, bayangin kamu baru aja ya ngeliat mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberi makan ribuan orang, itu cuma pakai modal yang sangat kecil, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi gak lama setelah itu, kita melihat Yesus jalan di atas air, dan malahan kamu yang ada di dalam perahu, misalkan jadi murid-murid gitu ya, malah panik dan kaget. Seolah kita ini belum pernah ngelihat apa-apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Itu tuh gambaran murid-murid seperti itu. Nah itulah yang terjadi. Murid-murid tuh ngelihat Yesus jalan di atas air, bukannya sukacita, bukannya bilang, tuh kan, dia pasti datang tolong kita. Malahan mereka mendadak-dadak ketakutan. Padahal Yesus baru saja nunjukin kuasanya, yaitu bagaimana dia menggandakan, yaitu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, kenapa mereka, para murid bisa lupa secepat itu? Di ayat Alkitab ini dituliskan bahwa karena hati mereka sudah menjadi keras. Gak peka lagi sama apa yang Tuhan lakukan. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari? Sebenarnya tentang hati para murid yang dikatakan degil atau keras dari Markus 6 ayat 52 ini, artinya begini buat kita. Terkadang kita ini mikir orang berhati keras ya. Kita mikir orang berhati keras itu adalah orang yang benci sama Tuhan ya. Kita pikir gitu ya. Oh hatinya keras. Oh itu pasti benci sama Tuhan. Karena hidupnya dia rusak total gitu kan. Kita pikir seperti itu. Tetapi ayat ini bilang para murid Yesus pun bisa berhati keras. Bukan karena para murid itu mereka jahat. Tapi karena mereka lebih peka sama dunia daripada peka sama Tuhan. Lebih peka apa kata netizen daripada apa kata Tuhan. Mereka itu para murid terfokus pada masalah. Lalu mereka lupa siapa yang ada bersama dengan mereka. Jadi sama seperti kita sebenarnya hari ini, yaitu kita ini lebih cepat panik daripada percaya. Jujur ya, kita ini lebih cepat percaya berita buruk daripada janji Tuhan. Kita ini lebih cepat scroll medsos daripada buka Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu semua bikin hati kita makin gak peka sama kebenaran Tuhan. Jadi bagaimana dong solusinya? Solusinya balik arah. Balik arah maksudnya, berita baiknya begini, kita bisa ubah arah kepekaan kita. Ya, arah kepekaan kita harus ganti. Switch. Rubah arahnya. Kita bisa mulai untuk melatih diri kita untuk ini. Lebih seringlah renungkan firman Tuhan. Coba deh. Ambil firmannya, renungkan firmannya, baca firman, terus taruh di pikiran kita. Kenapa ayatnya berkata seperti itu? Kenapa firman Tuhan berkata bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman? Kenapa firman Tuhan mengatakan aku diangkat naik jadi kepala bukan ekor? Kenapa firman Tuhan mengatakan aku akan memberikan kamu hati yang baru? Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan? Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau? Nah, itu maksudnya coba direnungkan ya. Ayat-ayat firman Tuhan itu direnungkan. Saya tidak bilang saudara menghafal dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi setidaknya ada ayat-ayat yang saudara harusnya bisa hafal. Ya dong. Kalau resep dokter aja Anda bisa hafal dengan luar biasa, jam-jam berapa Anda harus minum obatnya gak ketuker. Kenapa Alkitab saudara gak bisa hafalin? Itu buat saya sih gak mungkin ya. Karena kitanya aja yang malas untuk melatih, untuk merenungkan firman Tuhan. Berikutnya lagi adalah caranya apa? Isi pikiran kita dengan kebenaran, bukan ketakutan. Seringkali kita ngisi pikiran kita dengan berbagai ketakutan. Aduh takutnya ini, aduh takutnya itu.
takut terus, bukan diisi dengan kebenaran. Dan selanjutnya lagi, bergaullah lebih dekat sama Tuhan. Bukan cuman tahu soal Tuhan dari jauh. Berapa banyak orang Kristen yang jago nulis di medsos, nulis di story, nulis di renungan-renungan singkat. Dia bisa tulis tulisan-tulisan dia, mungkin di WA-nya dia, mungkin di story Instagram dia, story WhatsApp-nya, story Facebook-nya. Wah, hebat deh, rohani banget deh. Tapi malahan itu cuma jadi apa? Cuman dia bisa menampilkan, tapi sebenarnya tidak ada di dalam situasi itu. Nah, kalau kita bisa jadi peka banget sama notifikasi HP, kenapa kita nggak bisa peka juga sama bisikan Roh Kudus? Kita bisa peka loh. Kalau bunyinya begini, oh itu WhatsApp. HP kita bunyi seperti itu, oh itu notifikasi Instagram. Ada yang DM. Oh kalau notifikasi seperti ini, oh itu Facebook tuh masuk tuh. Ada notifikasi seperti ini, oh itu dia email tuh, masuk email tuh. Kalau notifikasi seperti ini, oh itu tuh tagihan gitu kan. Oh, notifikasi seperti ini, oh ada yang kirim transferan tuh gitu. Jadi kita bisa peka gitu sama notifikasi HP gitu ya. Tapi sama bisikan Roh Kudus kita nggak peka. Sebenarnya kita bisa peka sama notifikasi HP karena terlatih kan. Kita melatih diri kita untuk mau peka sama itu. Nah coba diganti deh, di switch, kita rubah. Kita mau peka sama bisikan Roh Kudus dengan melatih tadi yang tadi saya sebutkan satu persatu tadi. Nah artinya kesimpulannya, hati yang keras itu bukan cuma soal pemberontakan, tapi bisa karena kita lebih sering dan lebih mau dengar suara dunia daripada dengar suara Tuhan. Lebih sering dengerin suara temen nongkrong daripada dengar suara Tuhan. Ya, lebih sering dengar opini-opini orang-orang di luar sana daripada dengar apa kata Tuhan. Hari ini yuk latih hati kita supaya jadi peka sama yang benar. Peka sama suara Tuhan, peka sama kasih-Nya, dan peka sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau belajar peka sama Engkau Tuhan, bukan cuma sama dunia. Tuhan, lembutkan hatiku supaya aku bisa dengar dan percaya saat Tuhan berbicara. Ajar aku Tuhan untuk lebih percaya pada firman-Mu daripada rasa takutku, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi, apa sih aktivitas kita hari ini? Coba lakukan ini. Matikan notifikasimu di gadgetmu selama 30 menit. Dan sekarang buka Alkitab. Artinya di HP-mu kasih lambang pesawat terbang tuh ya. Jadi gak ada yang bisa masuk ke situ. Matiin wifi-nya gitu kan. Selama 30 menit baca Markus 6 atau Yohanes 6 tadi. Lalu tulis satu hal di hari ini. Ya, apa yang Tuhan kasih tahu kepada kamu hari ini dari firman yang kamu baca dari Markus 6 dan Yohanes 6. Coba bikin seperti itu dan kamu akan lihat kamu mulai peka sama suara Tuhan. God bless you.